Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan hasil diskusi dari kami. Analisis manajemen keuangan pada usaha tani dengan asisten Kak Asaraihat Rehia dan Kak Maslihatul Rodiah Cita Usmanisa. Next. Kelompok 5 terdiri dari Fira Alivia Jasmine, saya Sevia Sri Arum, Salwa Putri Nadla Aulia, Muhammad Halim Alia, Fikhan Rizky Hadian. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Untuk soal yang pertama yaitu, jika Volkstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang mungkin dapat digunakan Volkstat untuk memasarkan produknya? Jawabannya yaitu, proses penambahan peralatan pengolahan yang digunakan oleh Volkstat akan dapat meningkatkan output yang dihasilkan oleh pohon kemiri tersebut. Peningkatan produksi ternak dan jerami dapat meningkatkan hasil pertanian kemiri. Peralatan pecan dapat membatasi biaya awal kebun. Hal yang dapat terjadi ketika Volkstat memutuskan penambahan peralatan pengolahan adalah, yang pertama, outlet pemasaran langsung yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar melalui stand terdekat dari kebun kemiri dapat meningkatkan daya minat pembelian dari konsumen dengan interaksi secara langsung. Yang kedua, melalui media e-commerce yang digunakan dengan memanfaatkan internet dalam menyebarluaskan informasi sehingga memudahkan mencari target pasar. Yang ketiga yaitu melalui penjualan sistem reseller dengan memberikan bonus ketika reseller dapat mencapai poin target penjualan. Next. Untuk soal yang kedua yaitu, sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk perusahaan kemiri Volkstat. Berikan 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang tepat untuk perusahaan kemiri Volkstat adalah, yang pertama, persekutuan, di mana dalam perusahaan yang menggunakan jenis organisasi bisnis persekutuan ini memberikan impact pada kekuatan gabungan dari personal yang memiliki pemikiran kuat dan sesuai dengan visi misi yang kita inginkan dan dapat menentukan dan berubah tujuan yang dilakukan secara berbeda dengan mendadak. Untuk yang kedua yaitu perseroan terbatas. Dalam perusahaan merupakan jenis organisasi bisnis yang memiliki fondasi yang paling kuat karena organisasi dalam bentuk PT ini akan sulit untuk dibentuk oleh pelaku bisnis secara perseorangan dan juga persekutuan. Untuk kerugian dari organisasi ini yaitu mudah disentuh oleh organisasi ini yaitu mudah disentuh oleh campur tangan politik. Next. Untuk soal yang ketiga yaitu, salah satu pertimbangan terpenting yang harus dilakukan oleh petani kemiri adalah penentuan penebangan pohon kemiri asli dan menggantinya dengan varietas pohon yang lebih baik. Pohon kemiri asli menghasilkan sekitar 750 lbs per hektar pohon. Pohon kemiri yang ditingkatkan dapat menghasilkan sekitar 1.250 lbs per akre. Pohon baru membutuhkan waktu 7 tahun untuk mulai memproduksi kemiri. Berapa tahun yang diperlukan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti kebun asli dengan pohon yang lebih baik dengan asumsi harga rata-rata $3 per pon. Biayanya $3.000 untuk mengganti pohon asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Jawabannya yaitu penerimaan kemiri asli per tahun 750 dikalikan $30 yang menghasilkan $2.250. Selanjutnya penerimaan kemiri varian baru per tahunnya yaitu 1.250 dikalikan $3 yang menghasilkan $3.750. Untuk yang selanjutnya yaitu payback period penggantian pohon, di mana dihasilkan dari biaya investasi dibagi dengan penerimaan kemiri varian baru, yaitu dari $3.000 dibagi dengan
$3.750 dihasilkan 0,8 tahun. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau memulihkan investasi penggantian pohon asli dengan pohon varietas baru didapatkan dari awal tahun produksi pohon kemiri ditambah hasil perhitungan payback periode penggantian pohon yaitu 7,8 tahun. Next. Soal yang keempat yaitu bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah membentuk tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan sebaik mungkin. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Brianna dalam tim produksi dan manajemen mereka. Jawabannya yaitu ada manajemen program yang berguna untuk mengorganisasi sistem produksi. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan skill paling utama dalam menentukan keseluruhan proses produksi. Yang ketiga yaitu riset dan analisis, di mana ini merupakan skill yang digunakan untuk menganalisis produk dan melakukan riset terhadap pasar sehingga dapat melakukan analisis secara kaut. Yang keempat yaitu pemikiran strategis yang merupakan skill manajemen produksi untuk memikirkan estimasi waktu untuk tahap produksi sehingga dapat mengendalikan biaya dan mengelola risiko di sepanjang jalannya produksi. Next. Selanjutnya yang kelima, menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri, Volkstadt setelah membaca tentang beberapa operasi pengembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil kemiri per acre. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pound saat panen. Dan anak sapi telah dijual seharga 1,5 pound selama periode yang sama. Tunjukkan pekerjaan Anda. Yang pertama adalah jika Volkstadt tetap melakukan pengembalaan ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pound? Sebelumnya diketahui bahwa luas lahan yaitu sebesar 210 acre dengan kerugian per akrenya yaitu 50 pound. Sehingga didapatkan total kerugian yaitu 10.500 pound. Selanjutnya adalah berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri dan pengembalaan ternak. Diketahui bahwa jumlah kerugian sendiri yaitu sebesar 10.500 pound dengan harga per pound yaitu $3. Kerugian pendapatan sendiri didapatkan dari hasil perkalian antara harga per pound dengan jumlah kerugian yang mana dia dapatkan hasil sebesar $31.500. Berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Diketahui bahwa kerugian pendapatan sebelumnya yaitu sebesar $31.500 dengan harga per anak sapi yaitu $1,5. Sehingga berat ternak sapi yang dibutuhkan yaitu $31.500 dibagi dengan $1,5, yaitu dapatkan hasil yaitu 21.000 pound. Selanjutnya. Selanjutnya adalah, jika Volkstadt dapat mengembalakan 1 ekor sapi per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pound harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan? Diketahui bahwa luas lahan yaitu 400 acre dengan jumlah sapi pada setiap akrenya itu 1, sehingga didapatkan total sebesar 400 ekor sapi. Dengan harga sapi persatuannya sebesar $1,5, pendapatan sendiri didapatkan dengan jumlah yaitu $600. Selanjutnya adalah apa keuntungan mengembalakan sapi dibandingkan kemiri? Alasan utama keuntungan mengembalakan sapi sendiri yaitu profit yang didapatkan lebih besar. Hal ini karena nilai jual sapi sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemiri. Selanjutnya adalah apa kerugian mengembalakan sapi dibandingkan dengan kemiri? Yang pertama adalah biaya operasi yang tinggi. Hal ini karena dalam mengoperasikan sapi, diperlukan berbagai kebutuhan serta perawatan yang harus dilakukan secara rutin, di mana setiap hal tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sebagai contohnya, diperlukannya kandang dibandingkan kemiri yang tidak memerlukan kandang. Selanjutnya adalah proses perawatan yang kompleks. Sebelumnya dijelaskan bahwa dalam mengoperasikan pengembalaan sapi, diperlukan berbagai perawatan serta kebutuhan, di mana perawatan sendiri itu mencakup berbagai rutinitas untuk mempersiapkan atau mengecek kesehatan sapi itu sendiri. Next. Yang keenam adalah sebutkan 5 badan pengatur potensial yang dapat berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis.
Yang pertama adalah konsultan pemasaran, kedua adalah lembaga keuangan, baik bank atau non-bank, yang ketiga adalah pemerintah, dan keempat adalah tenaga kerja. Next. Langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi adalah menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Guna informasi di atas untuk menghitung pendapatan orang yang diproyeksikan. Lihat halaman R12 untuk menentukan pengeluaran 15 poin. 15 poin, mungkin beberapa proyeksi pendapatan kemiri mereka 3 poin, kemudian berapa total biaya langsung per hektar yaitu 2 poin, berapa total biaya overhead per hektar yaitu 2 poin, berapa total biaya per hektar itu 2 poin, dan berapa total biaya kebun 3 poin. Dan yang terakhir adalah berapa pendapatan bersih kebun tersebut. Baik, yang pertama adalah berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka. Proyeksi pendapatan kemiri sendiri didapatkan dari harga per kemiri dikalikan jumlah produksi, yaitu $3 dikalikan 250.000, yaitu didapatkan sebesar $750.000. Selanjutnya adalah proyeksi pendapatan kemiri kupas, yaitu $3 dikalikan 125.000 yang didapatkan hasil $375.000. Dan yang terakhir adalah total pendapatan kemiri, yang mana didapatkan dari penjumlahan $750.000 dengan $375.000. Mana mendapatkan hasil $1.125.000. Selanjutnya adalah berapa total biaya langsung per hektar. Total biaya pendapatan per hektar sendiri didapatkan dari data pada R12, di mana tertera sebesar $1.391,93 US dollar. Next. Selanjutnya adalah berapa total biaya overhead per hektar. Berdasarkan data pada R12, total biaya overhead yang dikeluarkan adalah sebesar 434,27 US dollar. Selanjutnya adalah berapa total biaya per hektar. Total biaya per hektar sendiri didapatkan dari total biaya langsung per hektar dijumlahkan dengan total biaya overhead per hektarnya sendiri, yaitu penjumlahan antara $1.391,93 ditambahkan $434,27 US dollar. Dapatkan hasil $1.825,60. Selanjutnya berapa total biaya kebun? Total biaya kebun sendiri didapatkan dari total biaya per hektar dikalikan luas lahan yang digunakan, di mana dapatkan hasil $382,376 US dollar. Dan yang terakhir adalah berapa pendapatan bersih kebun tersebut. Pendapatan bersih kebun tersebut didapatkan dari total penerimaan dikurangi total pengeluaran, di mana didapatkan hasil $141,624 US dollar. Next. Kemudian nomor 8 adalah Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan, mereka akan dapat menjual pecahan kubas mereka seharga $10 US dollar per poundnya. Berapa pendapatan marginal per pound pecahan kupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas prosesan? Dibutuhkan 2 pound pecahan yang tidak dikupas sama dengan 1 pound pecahan yang dikupas. Diketahui bahwa total revenue yang pertama yaitu sebesar $3.350 US dollar per hektarnya, kemudian Q1 sebesar 1.309,52 per hektarnya, di mana total revenue yang kedua didapatkan dari total produksi keseluruhan dibagi luas lahan dikalikan harga jual, di mana didapatkan total harga atau pendapatan sebesar $5.952,3 per hektarnya. Kemudian Q2 didapatkan sebesar $595,23 per hektarnya. Kemudian didapatkan marginal revenue yaitu hasil bagi antara delta TR per delta Q, di mana didapatkan hasil sebesar 3,63 US dollar. Ya, selanjutnya untuk nomor 9, berdasarkan pernyataan berikut, berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Nah, jawabannya adalah dari biaya marginal ini, kontribusi yang dapat dibayarkan dari biaya marginal untuk biaya tetap adalah sebesar 0,2
per LB. Sehingga pendapatan marginal yang diperoleh yaitu sebesar $250.000 dikali $0,20 yang menghasilkan $50.000. Next. Nomor 10, berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Volkswagen setiap tahun untuk biaya tetap? Nah, jawabannya fixed cost atau biaya tetap yaitu pajak real estate $15,3, asuransi pertanian $69,29, biaya untuk profesional atau tenaga kerja $5,95, penyusutan mesin $324,63, depresiasi bangunan $5,89, dan biaya lainnya yaitu $13,48, dan sehingga totalnya menjadikan $434,27. Next. Nomor 11, berapa banyak hutang yang dapat ditanggung oleh Volkswagen dengan pendapatan ini? Jawab, yaitu terdapat berbagai macam hutang yang harus dibayarkan, yaitu kewajiban lancar, kewajiban antara, dan kewajiban jangka panjang dengan hutang yang harus dibayarkan pada tahun 2017, yaitu 419.000 sekian, dan pada tahun 2018 sebesar 414.000 sekian. Next. Dan sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Jawab, yaitu risiko penurunan saham, beban keuangan perusahaan, risiko pelunasan hutang, dan beban pengeluaran. Next. Selanjutnya adalah sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Yang pertama ada peningkatan hasil produksi yang telah dicapai petani, terus ada pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, selanjutnya ada pencapaian tujuan secara maksimal, dan pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang ditargetkan. Next. Nomor 14, ada aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Disebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pecan saat mengelola karyawan mereka. Yang pertama, struktur tanah yang tidak rata yang dapat membuat karyawan dan petani terjatuh. Yang kedua, erosi tanah yang dapat membahayakan karyawan dan petani saat bekerja. Yang tiga, petani tertimpa runtuhan ranting pohon pecan. Selanjutnya, kecelakaan saat menggunakan alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, dan sabit. Dan yang terakhir, petani dan karyawan dehidrasi akibat cuaca yang sangat panas dan kurang minum. Next. Selanjutnya ada sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang pecan. Yang pertama, ketersediaan air, udara, dan waktu. Yang kedua, cuaca ekstrim. Yang ketiga, struktur tanah. Yang keempat, pertukaran unsur-unsur gas. Yang kelima, suhu tanah. Yang keenam, pertumbuhan tanaman serta tidak adanya unsur toksis. Dan yang terakhir, komposisi kimia dalam pengolahan. Next. Selanjutnya, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pecan. Ada berbagai bahaya produksi yang disebabkan oleh pengaruh dari manusia yang menyebabkan produksi kacang kemiri atau pecan sehingga menghasilkan kacang pecan yang mengakibatkan tidak optimal dan kualitasnya kurang baik. Dalam studi kasus, potensi bahaya produksi kacang pecan adalah perubahan penggunaan jenis irigasi dari irigasi sprinkler menjadi irigasi tetes, strategi manajemen berbeda dari tanaman tahunan tradisional, terus melakukan penargetan yang salah, melakukan kesalahan dalam evaluasi potensi dan biaya, tidak memiliki rencana yang baik mengenai masa depan dan tujuan jangka pendek atau jangka panjang, dan yang terakhir kehilangan keinginan untuk mengambil alih operasi. Untuk yang selanjutnya, soal ke-17 yaitu
apa 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Yang pertama, pengelolaan dan perawatan pohon kemiri. Kedua, memperkerjakan sumber daya manusia yang berkualitas. Tiga, memperkecil biaya operasional. Yang keempat, melakukan evaluasi mengenai hasil produksi dan penjualan oleh perusahaan secara berkala. Soal ke-18, jika Volkswagen memilih untuk menambahkan pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan direct untuk promosi pemasaran konsumen. Media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha tani. Sebutkan 2 media sosial platform dan mengapa mereka akan efektif. Jawabannya 1, online shop atau OLX. Perusahaan Volkswagen mempromosikan produk hasil dari pohon kemiri berupa gambar dan animasi lainnya. Mengapa harus OLX? Karena APP ini merupakan pasar dari global yang sudah berdiri sejak lama dan tersebar di 45 negara. Yang kedua, YouTube. Perusahaan Volkswagen membuat video animasi atau iklan berupa pemanenan lalu memasarkan dengan memberikan link description berupa kontak personal supaya mempermudahkan melakukan sesi tawar-menawar terhadap produk. Mengapa harus APP ini? Karena platform ini salah satu aplikasi yang rata-rata digunakan orang dan mudah digunakan. Soal ke-19, jika mereka memilih menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka? Kemiri merupakan tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Dengan itu, sebaiknya produk ini dijadikan sebagai minyak rambut dan bahan masakan berbuah seperti sayur dan semur. 1. Manfaat jika menggunakan minyak rambut kemiri untuk membantu mengatasi kebutakan karena dapat merangsang pertumbuhan rambut. 2. Manfaat jika menggunakan kemiri untuk bahan makanan, yaitu untuk mengentalkan kuah masakan dan menyedapkan rasa masakan. Soal ke-20, jika Anda berada di posisi Volkswagen, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkannya? Operasi ke depan. Jawabannya untuk memperluas dan meningkatkan operasi untuk ke depan, kami akan melakukan hal yang sama dalam meningkatkan operasi perusahaan di masa depan, yaitu dengan mengubah varietas yang kurang potensial menjadi varietas baru yang setidaknya memiliki peluang lebih besar. Maka kami akan melakukan yang terbaik untuk mendidik staf budidaya dan pengelolaan lahan dengan benar agar produk hasil kemiri yang dihasilkan dapat diperoleh dengan maksimal dan konsumen nantinya akan puas dengan produk tersebut. Lalu kami akan mempromosikan yang gencar melalui sarana digital, sehingga konsumen merasa nyaman dan dapat menjadi pelanggan tetap produk tersebut. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.